warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sebaya, selamat datang di Mosti Podcast. Bersama saya Syafira Aran Riza sebagai moderator 1 dan partner saya Said sebagai moderator 2. Nah teman-teman, di podcast episode 2 kali ini nggak akan kalah seru loh dengan podcast pertama kita. Pada penasaran gak sih narasumber di podcast kedua kita kali ini ada siapa nih? Emang siapa nih Syaf narasumber kita kali ini? Nah, di podcast kedua kita kali ini kita menghadirkan narasumber dari perwakilan anak jurnalis, yang dimana anak jurnalis adalah kolaborasi kita di acara Mokes kali ini. Nah, sebelumnya kan pasti banyak nih sobat-sobat Serba yang belum tahu atau belum mengenal anak-anak jurnalis ini. Sebelumnya boleh perkenalkan dulu, mungkin dari... Iya, dari Mbak ya. Boleh diperkenalkan dulu nih jabatan dan divisi apa sih di jurnalis? Bisa mulai dari Mbak Salsa. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Azhara Nur Salsabila dari kelas 11 KA1. Aku di sini sebagai ketua jurnalis. Divisi aku di ekskul jurnalis itu public relation. Oke, halo buat Sayi dan juga Salsa selaku moderator kita kali ini, dan juga halo teman-teman Sebaya. Perkenalkan, nama saya Sekar Arum Narasati, biasa dipanggil Arum. Dalam ekstrakurikuler jurnalis ini saya berada di divisi sebagai reporter. Jadi di podcast kali ini tuh kita sedikit ngebahas tentang ekskul jurnalis nih. Kira-kira ekskul jurnalis Tembaya itu kegiatannya apa aja sih? Nah iya, aku juga penasaran banget nih. Sebenarnya anak ekskul jurnalis nih kesibukannya ngapain aja sih? Dari yang anak-anak sobat-sobat Tembaya lainnya kan taunya nih sebenarnya jurnalis ini cuma sebagai fotografer atau kadang menjadi seorang videografer. Nah aslinya seorang jurnalis ini kegiatannya apa aja sih atau lebih banyak daripada itu? Mungkin dari Mbak Salsa? Oke guys, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi di ekskul jurnalis sendiri itu sebenarnya nggak hanya videografer maupun fotografer. Jadi ada content writer, terus admin, terus habis gitu public relation yang kayak seperti aku gini ya guys. Terus ada reporter, terus ada yang biasanya itu ngupload video di akun Instagram official kita, di akunnya jurnalis sendiri, itu namanya media admin ya guys. Terus nanti bisa ditambahin sama si Arum. Ya, jadi for the information ya teman-teman, apa yang sudah disampaikan sama Kak Salsa tadi itu adalah beberapa divisi yang ada di ekstrakurikuler jurnalis. Kalau kalian tuh susah ngebayangin apa aja sih yang dilakuin sama anak-anak jurnalis, itu kalian sebenarnya bisa bayangin dari apa yang kalian lakukan kalau misalkan kalian bikin konten sendiri. Misalkan kalau kalian itu mau upload sesuatu, kalau kita tahu kan bahwa di ekskul lain mereka juga ada promosi gitu kan. Dan dari situ juga ada mereka melakukan konten. Nah, dari melakukan konten itu tadi apa aja sih yang dilakukan? Seperti yang sudah disampaikan dari Kak Salsa tadi, kayak ada yang content writer, terus ada content designer dan juga lain sebagainya. Itu tuh ada dalam ekstrakurikuler jurnalis dan itu yang dilakukan sama anak-anak jurnalis. Begitu teman-teman. Betul dong. Terus gimana sih pengalaman kalian saat ada di ekskul jurnalis ini? Mungkin bisa sharing-sharing soal pengalaman lucu atau seru-seru, atau mungkin yang bisa bermanfaat buat sobat-sobat Tembaya ini. Ini jadi dicap dari Kak Salsa dulu. Oke, pengalaman itu sebenarnya suatu cerita juga ya, bisa dibilang kita bisa cerita sama orang lain kita kalau kita tuh punya pengalaman apa. Dan yang terpenting juga pengalaman di ekskul kita sendiri ya, tentunya di ekskul jurnalis. Jadi pengalaman aku sendiri di ekskul jurnalis itu tentunya seru-seru ya guys, karena kita juga belajarnya di luar kelas. Kita juga sering diajak buat ngedokumentasikan suatu event atau suatu acara yang ada di SMK Negeri 5 Surabaya ini, sekolah kita tercinta. Kita juga bisa lebih kenal sama guru-guru ataupun teman-teman yang nggak satu jurusan sama kita. Jadinya kita lebih banyak mengenal hal baru maupun pengalaman-pengalaman yang belum kita dapatkan pada suatu lingkungan yang telah kita tempati sebelum kita menjadi ekskul jurnalis. Jadi kalau dibilang apa aja sih pengalaman serunya, pastinya salah satunya adalah kita banyak mengenal hal baru. Jadi kayak suasananya kita tuh jadi
kayak beda gitu loh, seru, bertemu teman-teman yang asik, terus ngobrolnya santai, dan udah sih itu aja kalau dari aku. Mungkin dari Arum sendiri ada. Oke, jadi makasih ya untuk pengalamannya tuh sebenarnya 11-12 sama apa pengalamannya Kak Salsa. Dan di sini tuh dari ekstrakurikuler jurnalistik sendiri itu kan tadi bertanya ya, apa sih pengalaman seru atau lucunya? Nah, kalau pengalaman seru atau lucunya ini didapatkan dari teman-teman jurnalisnya sendiri, karena kita juga ada perkumpulan atau pertemuan dari ekstrakurikuler jurnalis sendiri, dan di situ kita diajarkan untuk berkomunikasi yang baik antar 1 dan 2 anggota serta dengan kakak tingkatnya. Jadi di ekstrakurikuler jurnalis itu kita meminimalisir adanya kesalahpahaman gitu ya Kak. Dan dari percakapan dan juga komunikasi kita yang dilakukan secara rutin itu tadi, kita tuh jadi mempunyai chemistry atau ikatan antara satu sama lain yang bikin kita antar anggota jurnalis itu jadinya raket, jadi seru kalau misalkan ngobrol. Nah, salah satu momen serunya tuh di situ. Selain kalau misalkan dari eksternal jurnalis kayak misalkan seperti yang dikatakan Kak Salsa tadi, bisa mengenal lebih baik dengan guru-guru dan juga yang lainnya. Tapi kalau untuk pengalaman yang bermanfaat bagi aku sendiri itu didapatkan bahwa kita kalau misalkan mendokumentasikan suatu event atau acara yang misalkan diminta tolongin oleh suatu sekolah, karena selain kita untuk mendokumentasikan acara tersebut, kadang kan SMK Negeri 5 sendiri itu juga mendatangkan banyak tamu yang bermanfaat ya, seperti yang kalian ketahui. Dan dari sana selain kita bisa mendokumentasikan, kita juga bisa mendengar atau bisa mendapatkan apa sih yang disampaikan oleh narasumber yang ada pada seminar tersebut, misalkan seperti itu. Jadi kita itu dapat istilahnya itu sekali mendayung 2 lampau terlampaui seperti itu kan. Jadi di saat kita bisa mendokumentasikan, kita juga bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi diri kita sendiri dari seminar yang kita dokumentasikan. Itu sih pengalaman bermanfaatnya bagi aku tuh di situ. Wih, ternyata ekskul jurnalis punya pengalaman yang banyak banget dan bisa menambah relasi-relasi kita. Nah, ini juga bisa jadi informasi buat anak-anak STEMbaya yang mau join jadi anak jurnalis. Gak usah ragu-ragu, karena selain kalian bisa mengembangkan yang ada dalam diri kalian, kalian juga bisa mengeksplor hal-hal baru yang ada di STEMba. Seperti yang tadi sudah dibilang sama Mbak Salsa sama Arum, kalian bisa kenal-kenal guru-guru, terus kalian juga bisa punya relasi-relasi banyak. Nah, terus gimana sih tantangan dari anak jurnalis sendiri? Semisal kayak Arum ini kan divisinya sebagai reporter ya. Nah, jika di suatu job Arum ini diminta untuk menjadi seorang fotografer, yang dimana fotografer itu berbanding banget dengan divisinya, yaitu yang sebagai reporter. Gimana sih menurut Arum sendiri? Oke, jadi teman-teman, seperti yang sudah aku jelaskan tadi ya, bahwa ekstrakurikuler jurnalis itu punya suatu pertemuan yang dilakukan di hari Selasa. Dan di pertemuan itu tuh kita tidak hanya belajar di divisi kita sendiri. Kalau misalkan divisiku reporter, aku nggak hanya belajar tentang divisi reporter aja, tapi kalau misalkan aku ingin menambah pengalamanku, aku ingin menambah ilmuku di bidang jurnalis ini, dan aku tertarik dengan suatu divisi, itu juga kita bisa belajar ya kan, Kak Salsa ya? Benar banget. Jadi kalau ya. Iya, jadi kalau misalkan kita pingin di divisi lain, itu kita juga bakal diajari, kita bakal diterima dengan baik, kita mau belajar apa itu dengan sangat baik. Dan dari situ, jadi kalau misalkan kita ada suatu job dan yang mengharuskan kita untuk berpindah divisi, kalau misalkan saya jadi divisi reporter, habis itu saya harus menjadi divisi dari fotografer, itu dari pertemuan tersebut karena kita sudah diajari, jadi kita sudah punya skillnya, sudah punya dasarnya. Jadi saat melakukan suatu job itu kita bisa mendapatkan hasil yang baik dan juga bisa membuat bahagia kan. Kalau misalkan hasilnya baik kan pasti guru-guru dan juga pihak sekolah serta pihak penyelenggara acara juga akan senang dengan kinerja anak ekstrakurikuler jurnalis, seperti itu. Jadi selain dari divisinya sendiri, di jurnalis juga bakal diajarin di divisi-divisi lainnya yang tidak sesuai dari bidangnya. Dan itu bisa nambah pengalaman atau nambah ilmu ya, buat kayak semisal aku nih mau join jadi anak fotografer, aku juga bisa diajarin dong sebagai reporter ataupun yang lainnya. Benar banget. Banyak banget ya berarti ilmu yang bisa kita Iya. dapat di jurnalis ini. Selain jadi fotografer atau videografer, kita juga bisa menjadi seorang podcaster seperti kita ini, atau bisa jadi seorang MC dan lain-lain. Benar. Gabung-gabung guys, gabung. Dan Ya, gabung ya.
apa itu Sasa, jadi di jurnalis ini kita juga diajarin public speaking ya kak ya? Bener, salah Jadi- satu divisi aku gitu. Benar. Jadi bisa merasa ya kalau Iya. misal ada Presentasi. iya, iya. Itu Benar, bisa benar, menambah benar. kepercayaan diri anak-anak Iya, STEM Baya yang banget. suka grogi nih ngomong di depan orang banyak, dan itu juga bisa menjadi poin plus buat nanti kalian di kedepannya di dunia pekerjaan ataupun di dunia luar. Iya, bener banget Sasha. Gitu. Itu bakal membantu banget sih menurut saya. Benar, jadi selain bisa untuk membantu kita eksternal saat di job lain, kita juga bisa membantu kalau misalkan kita seperti yang tadi Sasha bilang, Iya. presentasi di dalam kelas. Iya. Nah, itu kan jadi Iya. poin plus dan juga penambahan nilai bagi kita. Kan selesai ya? Bener banget sih, itu tentunya mengasah kita dari yang kita awalnya aku nggak berani maju ke depan karena takut nggak bisa ngomong, bahkan kalau semisal ngomong di depan pun aku juga grogi. Tentunya kalau di anak jurnalis sendiri kita nggak perlu malu-malu ya buat belajar, karena Betul dong. kita satu angkatan ataupun satu sama kakak tingkat kelas kita harus saling menjaga komunikasi dengan baik biar kita kedepannya komunikasi juga baik. Tentunya kita juga harusnya memikirkan hal-hal yang baik terlebih dahulu. Seru banget. Cocok tuh kak ini maksud. Saya kadang tuh kalau lagi presentasi tuh suka gugup. Jadi mungkin semisal sewaktu-waktu saya mau gabung di sini boleh nggak sih? Boleh banget tentunya, karena kita ekskulnya nggak tiap hari. Jadi kita ada di hari Selasa aja, sepulang sekolah jam 3, jam 15.00 waktu Indonesia bagian Barat, tepatnya di Teknopark, di ruangan podcast yang yang pada saat ini kita gunakan. Terus Terus nih, gimana sih cara kalian anak jurnalis itu buat bagi waktunya? Kan kadang kan sewaktu lagi ngerjain job ini, itu ada tugas dari guru-guru mapel kalian yang itu kayak misal datanya hari ini banget, tapi kalian saat ini tuh lagi ada job penting gitu. Oke, kalau aku sendiri aku lebih mendahulukan ya tugas dari sekolah dulu, karena kalau semisal emang itu udah deadline-nya di hari ini dan harus dipastikan dikumpulkan sekarang, aku lebih mementingkan dulu tugas sekolahku. Terus kalau aku udah selesai dalam tugas itu, aku langsung bisa mengerjakan hal yang lain, sepertinya job yang udah dijadwalkan untuk aku sendiri gitu. Jadi balance antara tugas sekolah sama tugas ekskul gitu. Apalagi aku sebagai ketua juga aku harus bagaimana caranya menata tugas-tugas ataupun jadwal-jadwal event yang telah diundang dari teman-teman ekskul lain ataupun dari sekolah. Aku sendiri harus juga membuat jadwal. Jadi gimana caranya aku bisa mengerjakan tugas itu dengan semaksimal mungkin sesuai apa yang aku bisa gitu. Iya, apalagi di STEMBA ini kita tahu ya sobat-sobat STEMBA bahwa di STEMBA tuh bener-bener ketat banget soal mata pelajaran, apalagi yang menyangkut dengan jurusan. Bener banget. Ya kayak misal kita bolos sehari aja kayak udah ketinggalan pelajaran jauh banget gak sih kak? Benar. Dan itu pasti bakal kesulitan banget buat kita mencapai misal kakak kelas kalian yang mau ngejar SNBPT atau yang lainnya, itu bakal berpengaruh banget. Nah, buat dari Arum sendiri, gimana sih cara membagi waktu kamu dari pelajaran dengan suatu job di jurnalis? Ya, jadi untuk aku sendiri ya. Jadi di dalam jurnalis itu pasti ada grup untuk anak-anak jurnalis, dan aku juga sangat berterima kasih sama Kak Salsa. Jadi kita itu kalau sebelum melakukan ada suatu job, jadi kita itu dibikinkan list sama Kak Salsa, siapa yang untuk yang berminat, siapa yang bisa pada hari tersebut, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, ada yang tidak bisa ataupun lain sebagainya. Dan jadi kalau misalkan kita tertarik dengan kegiatan tersebut, kita tuh bisa bilang ke Kak Salsa, karena jadi yang tadi kita bilang itu tadi, dalam pertemuan itu kita sudah saling ngobrol, walaupun Kak Salsa ini di sini sebagai ketua jurnalis, tapi juga istilahnya merangkul anggotanya. Jadi kita sesama anggota itu juga kalau mau berkonsultasi itu jadinya have fun, seru, jadi tidak ada rasa yang seperti apa gitu. Dan di sana itu kadang kita berkonsultasi, Kak misalkan saya tidak bisa pada hari ini pada jam segini karena ada suatu kegiatan, ada suatu pelajaran. Nah jadi kan seperti yang tadi kita ketahui bahwa kita ini adalah seorang pelajar ya, dan pelajar ini yang diutamakan adalah apa? Sekolah, tentunya sekolah, pelajaran dan lain sebagainya. Seperti yang tadi Sasha udah bilang,
bilang bahwa ini kita itu kan di sekolah di kejuruan ya, berarti pelajaran kita itu menyangkut dengan jurusan, dan kalau ketinggalan sekali itu bakal ketinggalan terus. Kita mengejarnya jadi susah kan. Nah, jadi di situ itu kita bisa berkonsultasi dengan kakak kelas dan nanti diambil jalan tengahnya bagaimana. Setelah tugasnya selesai kita tetap bisa mendokumentasikan suatu event yang kita inginkan gitu. Jadi untuk membagi waktunya itu tadi, karena tidak jauh-jauh ya dengan komunikasi, makanya kita itu harus menjalin komunikasi yang baik antara satu dengan yang lainnya gitu. Dan juga komunikasi itu penting. Kalau Benar, buat Kak. ekskul, ekstrakurikuler tentunya di jurnalis itu sangat penting untuk berkomunikasi. Karena apa? Kita nggak satu jurusan aja kan, kita Benar. lebih banyak jurusannya, teman-teman yang beda jurusan, bahkan kita bisa bergabung itu karena ya komunikasi, karena kita saling mengabari dan saling bertemu, juga berkomunikasi yang baik itu dapat menghasilkan lingkungan yang baik juga. Iya benar sih. Kalau menurutku sebuah komunikasi itu penting banget ya dalam sebuah organisasi ataupun ekskul. Benar. Dan komunikasi sesama teman juga benar-benar penting karena kita juga menghindari terjadinya kesalahan komunikasi, miskomunikasi yang lainnya. Iya. Nah, untuk kakak-kakak ini Arum dan Mbak Salsa, apa sih harapannya di kedepannya buat anak-anak jurnalis ataupun ekskul jurnalis? Kalau dari aku sendiri ya, ketua jurnalis, untuk kedepannya semoga ekskul jurnalis semakin berkembang, semakin baik, lebih baik daripada kedepannya lagi. Intinya aku berdoa yang baik-baik aja buat ekskul jurnalis ini, karena ekskul ini kan bisa buat mengasah bakat teman-teman SMK Negeri 5 Surabaya ini semakin lebih baik. Mungkin ada yang bakatnya jadi fotografer, videografer, dan aku juga berdoa semoga teman-teman yang bergabung di ekskul jurnalis ini kita sama-sama juga jadi lebih baik lagi buat kedepannya. Amin. Semoga apa yang kalian harapkan ini terwujud ya. Ya benar, amin. Wah, aku jadi tahu nih lebih dalam soal ekskul jurnalis. Ternyata seorang anak jurnalis tidak hanya menjadi videografer ataupun fotografer ya. Ternyata banyak banget job-job lainnya. Terus juga bisa nambah relasi, Benar. nambah ilmu, Nambah teman dan juga ya tentunya. betul, nambah memperkembang diri ya. Apalagi bagi kalian tadi yang sudah disebutin Arum dan Mbak Salsa bahwa di ekskul jurnalis juga diajari public speaking, yang dimana public speaking tuh bener-bener penting banget buat kita di kerja atau kuliah ke depannya dan untuk menjadi poin plus. Nah, buat sobat-sobat Stembaya juga yang bertanya-tanya soal ekskul jurnalis tuh ngapain aja sih, terus manfaatnya apa aja sih. Dari podcast ini kalian juga bisa tahu nih apa aja yang dilakukan oleh anak-anak jurnalis dan keseruan apa aja sih dari jurnalis itu. Tuh guys, buat kalian yang mungkin bingung antara tugas sekolah sama sama ekskul, itu cocok banget nih buat masuk ekskul jurnalis. Ayo join. Betul, ayo join guys. Mari kita Ayo bersama-sama join di ekskul jurnalis. Jadi kita bisa berkenalan nih sama aku dan juga Salsa. Dapat teman baru. Dapat teman baru, nambah relasi, nambah ilmu juga, dan bisa berkolaborasi dengan mungkin kalau misal ada job-job dari luar sekolah ya Mbak Salsa. Boleh banget buat kabarin aku, buat kita kolaborasi bareng, kita seruan-seruan bareng di acara itu. Podcast kali ini seru banget ya. Jadi mungkin sobat-sobat Stembaya nantikan juga ya episode-episode selanjutnya yang akan kami terbitkan nanti. Iya dong, pastinya podcast ini bakal menerbitkan episode-episode yang gak kalah seru dari episode pertama dan yang pastinya di episode kedua ini. Dan di episode-episode podcast lainnya nanti bakal ada narasumber dan topik-topik seru lainnya. Nah, buat aku sendiri, aku berterima kasih banget dari Arum dan Mbak Salsa yang udah meluangkan waktunya buat hadir di acara podcast kita hari ini dan menjawab seluruh pertanyaan yang berada di pikiranku ataupun anak-anak Stembaya lainnya nih. Nah, buat anak-anak Stembaya lainnya, nantikan episode-episode podcast selanjutnya. Bye-bye and see you in the next episode. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.